Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pepen Komarudin. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa. Saya sedikit akan men-share mengenai PPH pasal 22. Eh, Pasal PPH 22 itu mengenai mengamankan dan penerimaan pajak negara. PPH Pasal 22 adalah mekanisme pemungutan pajak penghasilan di awal atas transaksi spesifik. Apa sih yang maksud dengan spesifik? Spesifik itu jenis transaksi tertentu yang sudah ditentukan oleh peraturan pemerintah sebagai objek pemungutan PPH 22. Bukan semua jenis transaksi umum. Contohnya, import barang. Saat barang masuk ke Indonesia, dikenakan PPH 22 atas nilai importnya. Terus kemudian pembelian barang oleh instansi pemerintah atau BUMN. Jika instansi negara membeli barang dari penyedia, maka instansi wajib memungut PPH 22 dari pembayarannya. Terus penjualan barang tertentu oleh produsen, misalnya semen, baja, kertas, otomotif. Ketika produsen menjual barangnya, ada kewajiban memungut PPH 22 dari pembeli. Selanjutnya adalah penjualan hasil tambang dan kehutanan, seperti batu bara, kayu, dan mineral tertentu. Dan selanjutnya adalah pembayaran atas pembelian barang mewah seperti kapal pesiar, pesawat pribadi, dan mobil tertentu. Nah, regulasi ini regulasi ini utamanya diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan terkait seperti PMK 34 garing PMK titik 010 garing 2017, yaitu tentang salah satunya adalah fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan, ya. Nah, isi utama PMK ini memberikan fasilitas pengurangan PPH badan bagi perusahaan pionir yang melakukan investasi besar. Perusahaan pionir ini industri strategis seperti logam, petrokimia, mesin, dan lain-lain. Kriteria utama penerima fasilitas adalah merupakan wajib pajak baru berdiri di Indonesia, terus dia memiliki modal minimal 500 juta, terus memiliki badan usaha hukum di Indonesia, terus memiliki rencana panjang dan kontribusi untuk Indonesia. Bentuk fasilitasnya adalah pengurangan 100% PPH badan selama 5-20 tahun, tergantung besarannya investasi, ya. Terus setelah masa pengurangan habis, nanti akan diberikan pengurangan 50% selama 2 tahun. Tujuan PMK ini adalah mendorong investasi jangka panjang, terus menarik perusahaan multinasional dan mengembangkan sektor industri strategi nasional lainnya. Nah, eh, definisi dan lingkungan PPH pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh pihak tertentu atas transaksi pembelian barang atau jasa. Terus pihak pemungutnya adalah bendahara pemerintah, BUMN, BUMD, industri tertentu, terus eksportir komoditas tertentu, seperti itu. Sifat PPH 22 adalah umumnya tidak final, dapat dikreditkan di SPT tahunan. Fungsinya adalah pembayaran muka atau angsuran PPH bagi wajib pajak. Nah, PPH pasal 22 atas import barang itu ada objek dan tarifnya. Objeknya itu import barang dari luar negeri ke wilayah pabean
misalnya Indonesia itu ada memiliki API atau 2,5% dari nilai impor, dan yang tidak memiliki API itu 7,5% dari nilai impor, dan kalau tidak memiliki NPWP, tarif ditambah 100% ditambah tarif normal. Seperti itu pemungutannya. Nah, nilai impor dan pengecualian itu nilai impor yang CIF ditambah bea masuk, terus pemungutan pabean dan lainnya. Pengecualian itu barang diplomatik, barang pribadi pindahan, barang kiriman sampel seperti itu ya. Pasal 22 atas penjualan barang ke instansi pemerintah itu ada objeknya seperti penjualan barang kepada bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD tertentu. Tarifnya 1,5% dari harga beli. Contoh pemungutnya adalah kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, PT Pertamina Persero, PLN gitu ya. Dan ada pengecualian. Itu di bawah 2 juta dan fakturnya tidak pecah, seperti pembelian tanah, bangunan, seperti itu ya. PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi tertentu. Di sini ada beberapa presentasi. Kita bisa lihat dari industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi. Jadi, pajak ini dipungut atas penjualan hasil produksi oleh industri atau eksportir kepada distributor atau konsumen akhir. Sifatnya tidak final dan tarifnya dihitung dari DPP PPN. Nah, mekanisme pemungutan penyetoran dan pelaporan. Pemungut itu pihak pemungut wajib memungut PPh 22 pada saat pembayaran atau penyerahan barang. Nah, penyetor itu pemungut menyetorkan PPh 22 ke negara menggunakan SSP paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Nah, pelaporan, pemungut melapor PPh 22 melalui SPT masa PPh pasal 22 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Kemudian, bukti potong atau pungut, pemungut wajib memberikan bukti pungut kepada wajib pajak yang dipungut. Kesimpulannya adalah, instrumen penting PPh 22 adalah instrumen krusial untuk mengamankan penerimaan negara di muka. Kemudian, fasilitas dan fleksibilitas objek dan tarif yang beragam disesuaikan dengan jenis dan transaksi sektor ekonomi. Dan terakhir adalah kepatuhan wajib. Pemungut dan wajib pajak harus memahami kewajiban masing-masing untuk memastikan kepatuhan pajak. Baik, dari saya itu terima kasih atas perhatian Anda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.